Saya sapa semua jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya berharap suara saya jelas bisa diterima oleh semua jemaat di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya belum lebih tepatnya melanjutkan seri pelajaran tentang kedaulatan Allah dan predestinasi. Tetapi pagi hari ini saya mau menyampaikan soal Tritunggal dan implikasinya ke Kristologi. Seperti kita ketahui bersama-sama, mungkin saudara tidak mendengar, tetapi saya rasa ada juga yang sudah mendengar, bahwa baru-baru ini cukup heboh di salah satu denominasi gereja soal pengajaran Allah Tritunggal. Kita tidak mau mencampuri, ya, tetapi mumpung masih hangat, ya, walaupun sudah mulai redup-redup nih, masih hangat di kalangan netizen Kristen, ya, soal Tritunggal, maka pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kembali soal Tritunggal dalam kerangka, dalam frame Tritunggal dan implikasinya ke Kristologi. Wah, ini judulnya ribet banget, Pak. Ya, memang bagi orang yang tidak belajar teologi memang ini ribet, ya. Tetapi saya mau sederhanakan begini. Yang saya mau bahas ini adalah soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta kaitannya dengan doktrin atau pengajaran tentang Kristus, ya. Kita tahu bersama Kristus itu adalah Allah yang jadi manusia, Mesias, ya. Nah, jadi pemahaman tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu akan sangat berpengaruh kepada pemahaman soal Kristus, ya, soal Kristologi, itu maksudnya. Kristologi artinya ilmu atau pemahaman tentang Kristus, ya. Nah, mari lihat yang saya sudah siapkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa Tritunggal adalah otak segala doktrin Kristen. Kalau kita ibaratkan keselamatan itu adalah jantung doktrin Kristen, maka Tritunggal adalah otak segala doktrin Kristen. Dan faktanya dalam gerakan kekristenan sepanjang abad, ada yang percaya Allah Tritunggal dan ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya biasanya disebut golongan Unitarian, dan kita yang percaya Tritunggal disebut Trinitarian, ya. Artinya percaya 3 pribadi Allah. Kalau Unitarian percaya hanya ada Allah yang tunggal, ya. Nah, sejarah gereja juga menunjukkan bahwa ada di kalangan Trinitarian atau di kalangan kita yang percaya kepada Allah Tritunggal juga ada perbedaan pemahaman, perbedaan penjelasan, ya. Jadi perbedaan penjelasannya itu terletak pada apa? Terletak pada hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana menguraikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Allah Tritunggal, itu gereja ini atau teolog ini atau hamba Tuhan ini menjelaskannya begini. Tapi gereja ini, hamba Tuhan ini, teolog ini menjelaskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu begini. Beda-beda, ya. Penjelasannya beda-beda. Tapi sama-sama Trinitarian, sama-sama percaya Allah Tritunggal. Sama-sama mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang sejati. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kalau pemahaman atau penguraian dari pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini berbeda, maka implikasinya, kalau saya ngomong implikasinya itu sinonimnya kaitannya atau hubungannya dengan yang lain, maka implikasinya dan pengaruhnya adalah ke doktrin tentang Kristus, yaitu Kristologi. Kalau kita memahami Bapa begini, Anak begini, Roh Kudus begini, dan Bapa hubungannya dengan Anak begini,
lalu Bapa dengan Roh Kudus dan Anak dengan Roh Kudus hubungannya begini, itu nanti pengaruh ke doktrin Kristologi, saudara. Nah, jadi yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah soal sama-sama Tritunggal tapi beda penjelasan. Seperti yang saya gambarkan di sini, ya, ada kotak Tritunggal dan non-Tritunggal. Jadi saya tidak sedang membandingkan Tritunggal dan non-Tritunggal. Tetapi saya sedang membandingkan kita yang sama-sama percaya Allah Tritunggal, tetapi beda penguraiannya, beda penjelasannya soal hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya mau garis bawahi bahwa kita percaya Allah Tritunggal, gereja kita dan saya pribadi mengajarkan kepada kita semua jemaat Tuhan bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal. Tetapi tentu pemahaman atau penjelasan yang saya berikan bisa berbeda dengan hamba Tuhan lain. Bahkan bisa berbeda dengan apa yang dipercayai secara umum dalam tanda kutip, ya, atau kebanyakan Protestan dan Katolik. Bisa berbeda, tetapi sama-sama percaya Allah Tritunggal. Jadi saya mau kita memahami penjelasan saya ini pada frame, pada kotak, sama-sama Tritunggal tapi beda penjelasan. Oke, mari lihat selanjutnya. Letak perbedaan, ya, perbedaan yang sama-sama percaya Allah Tritunggal biasanya soal hubungan tiga pribadi Allah. Nah, ini saya rangkum, tentu masih banyak yang lain, tetapi tiga ini biasanya yang paling menonjol. Jadi dalam hubungan pribadi Allah itu, tiga pribadi itu, perbedaan penguraiannya biasanya begini. Yang pertama, apakah Bapa dan Anak setara? Ya. Nah, ini nanti bisa masuk kepada penjelasan Yesus itu minor God atau lesser God atau enggak, gitu ya. Nah, ada yang mengaku Tritunggal tetapi percaya Kristus itu lesser God atau minor God, Allah yang lebih kecil dari Bapa dalam hakikat. Tetapi ada juga yang percaya Yesus itu lebih kecil dari Bapa, Bapa lebih besar dalam hal ekonomik. Itu dijelaskan dalam Economic Trinity. Kalau saudara agak bingung, nanti lihat khotbah saya soal Tritunggal di playlist YouTube yang saudara sedang nonton ini, ya, soal Tritunggal. Jadi persoalan pertama, Bapa dan Anak setara atau enggak? Nah, kemudian Roh Kudus keluar dari Bapa atau dari Bapa dan Anak? Kita sama-sama percaya Tritunggal, tetapi beda penjelasannya. Ada orang yang memahami atau ada pendeta, lebih mudahnya saya pakai kata pendeta, ya, atau ada hamba Tuhan, ada gereja yang memahami Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja. Tetapi ada juga yang memahami Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Dalam sejarah gereja, kita melacaknya dan kita menemukan bahwa inilah yang menjadi salah satu letak perpecahan atau skisma antara Katolik dan Ortodoks. Ya. Jadi Katolik atau Katolik Barat itu percaya Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, lalu Katolik Timur, ya, itu percaya Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Katolik Timur inilah yang kemudian disebut Ortodoks. Nah, jadi berbeda, ya. Tapi Ortodoks dan Katolik sama-sama percaya Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah, sama-sama. Bahkan setara, sederajat, sama-sama. Tetapi beda menguraikan Roh Kudus itu keluar dari Bapa, dan ini Bapa dan Anak, ini Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Jadi sama-sama Tritunggal, beda cara penjelasannya. Kemudian yang ketiga, Bapa dan Anak itu terpisah atau enggak? Nah, ini mulai spesifik. Nanti masuk ke Kristologi. Bapa dan Anak itu terpisah atau enggak? Nah, mari kita lihat penguraian saya ini, ya. Yang pasti kebenaran Alkitab kita mempercayai dari Allah Tritunggal, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Anak dan Roh Kudus, Anak bukan Bapa dan Roh Kudus bukan Bapa dan Anak. Ya, artinya kalau saya mau ilustrasikan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, maka Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus. Ya, seperti itu. Itulah kebenaran Allah Tritunggal. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah.
Nah, sekarang saya mau hubungkan nanti Tritunggal dengan Kristologi. Nanti saudara dapat benang merahnya. Saya mengajak saudara melihat sejarah terlebih dahulu. Mari kita lihat sejarah. Jadi pagi hari ini kita seperti kuliah, saudara ya. Kita lihat sejarah terlebih dahulu. Tahun 284 Masehi, Kekaisaran Romawi dibagi dua. Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Kalau sekarang itu Istanbul, Turki. Ya, yang lagi heboh itu Hagia Sophia itu ya. Itu. Jadi di situ. Jadi tahun 284 itu ya, Kekaisaran Romawi yang besar itu terbagi dua. Satu berpusat di Roma, satu berpusat di Bizantium Timur. Nah, tetapi itu masih tetap satu kekaisaran, saudara ya. Hanya ada dua pusat. Lalu kemudian tahun 300 Masehi kurang lebih muncul Arianisme yang intinya meragukan kealahan Yesus. Ya, itu kurang lebih tahun 300-an. Ya. Ada lagi literatur yang lain mengatakan berbeda. Lalu tahun 324 Masehi, ya, Kaisar Konstantin mendirikan Konstantinopel yang disebut Roma Baru karena desainnya itu seperti kota Roma. Itu didirikan di kota Bizantium yang sekarang Istanbul, Turki. Ya, jadi itu tahun 324 Masehi. Nah, kemudian tahun 325 Masehi, intinya ada Konsili Nisea. Ya, Nisea itu di daerah Turki juga. Jadi Konsili Nisea itu di mana semua pendeta-pendeta, itu bahasa mudanya, ya semua patriark, uskup dan semua itu berkumpul di situ, ya. Pemuka-pemuka agama Kristen saat itu berkumpul di situ, lalu mengadakan konsili, mengadakan rapat, mengadakan musyawarah, ya. Nah, kemudian sampai pada sebuah kesimpulan intinya, ya, karena ini sedang melawan bidat saat itu konteksnya, maka ada perkumpulan untuk membicarakan soal doktrin pengajaran. Maka timbullah keputusan yang intinya bahwa kita percaya anak dan bapa itu sehakikat. Dan kita percaya kepada Roh Kudus. Itu Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Nah, ini contoh keputusannya. We believe in one God, the Father Almighty. Ya. Kami percaya kepada Allah yang satu Allah, ya, yaitu Bapa, ya, yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God. Dan kepada Tuhan, satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, the Son of God, begotten from the Father, yang diperanakan dari Bapa. Only begotten, satu-satunya yang diperanakan. Ya. That is from the substansi of the Father. Ya. Dari substansi Bapa. Dan ini menunjukkan anak itu sehakikat, atau bahasa mudanya sejenis dengan Bapa. Nah, lalu perhatikan yang merah di bawah lagi. Begotten not made. Jadi diperanakan bukan diciptakan, ya. Jadi Kristus itu diperanakan bukan diciptakan, dan satu substansi dengan Bapa. Dan kepada Roh Kudus, and in the Holy Spirit. Lalu dikalimatkan selanjutnya ada lagi tetapi saya potong. Jadi di Konsili Nisea tahun 325 Masehi dikatakan percaya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang sehakikat, dan kepada Roh Kudus. Tetapi Roh Kudusnya belum ada penjelasan yang lebih detail. Oke? Lalu kemudian itu kan tadi tahun 325. Beberapa tahun kemudian, ya, 10 tahun kemudian ada Konsili Nisea Konstantinopel. Itu tahun 381 Masehi. Intinya ada tambahan percaya Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Nah, di sini di Konsili Nisea Konstantinopel, ya, baru ditambahkan Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, contohnya misalnya gini, ya. Jadi coba kita lihat dulu yang atas, Konsili Nisea 325. Next, ya. Naik ke atas. Ya, itu ya, perhatikan yang paling bawah yang warna biru. And in the Holy Spirit. Setelah itu nggak ada penjelasan selanjutnya. Itu Konsili Nisea 325. Tetapi Konsili Nisea Konstantinopel 381
Ada penjelasan selanjutnya, and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, pemberi kehidupan, who proceeds from the Father, yang keluar dari Bapa. Ya, keluar terus-menerus dari Bapa. Nah, selanjutnya, who with Father and the Son together is worship. Jadi yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Itu intinya. Jadi itu Konsili Nisea Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ada tambahan Roh Kudus keluar dari Bapa. Lalu kemudian tahun 410 ya, ada konsili lokal di Persia. Ini wilayah Gereja Timur. Yang kemudian menambahkan klausa yang disebut klausa filioque. Ya, menambahkan satu kalimat atau satu frasa filioque. Filioque itu artinya dan anak atau dari anak. Jadi percaya Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Ini baru konsili kecil, konsili lokal, bukan konsili umum seperti konsili Nisea. Ya, jadi ada sejarah itu tahun 410 penambahan filioque. Kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Sebelumnya kami percaya kepada Roh Kudus yang dimuliakan bersama Bapa. Tidak ada keluar dari Bapa. Itu Konsili Nisea 325. Konsili Nisea Konstantinopel 381 Masehi, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Nah, lalu ada konsili lokal yang bukan konsili besar, ya, bukan musyawarah besar, tapi musyawarah kecil di satu daerah khusus di Persia, menambahkan dalam kredo itu klausa filioque atau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, ditambahkan dan Anak. Nah, kemudian itu tahun 410. Tahun 431 Konsili Efesus, ini konsili besar, Efesus melarang pembentukan kredo baru selain kredo Nisea. Jadi di konsili Efesus itu disebutkan nggak boleh ada penambahan yang lain, harus konsili Nisea. Nah, kemudian tahun 431, nah, ya ini maksud saya. Jadi selain untuk menentang bidat, konsili Efesus itu diadakan selain untuk menentang bidat, kita mempertanyakan apakah ini berarti menegaskan Roh Kudus keluar dari Bapa saja, gitu. Ya. Jadi bukan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Jadi apakah ini juga menentang filioque itu maksudnya? Ya, konsili Efesus itu maksudnya jangan ada lagi kredo-kredo lain. Ya, itu kredo yang di Persia itu jangan ditambah-tambahin. Ya, kira-kira gitu sederhananya. Jangan ditambah-tambahin dan Anak. Ya, harusnya keluar dari Bapa saja. Itu konsili Efesus menegaskan. Apakah seperti itu salah satunya selain bidat? Kita nggak tahu pasti. Lalu tahun 441 Paus Leo I mengaku filioque secara dogmatik berdasarkan tradisi kuno Latin dan Alexandria. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, itu diakui tahun 441. Nah, ini saya kasih sejarah ya. Tahun 451 Masehi Konsili Chalcedon menegaskan kredo Nisea Konstantinopel. Nah, yang jadi pertanyaan selain tentu untuk menentang bidat, apakah ini berarti menegaskan Roh Kudus keluar dari Bapa saja? Karena di Konsili Konstantinopel yang asli itu Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Kalau sekarang saudara googling soal Konsili Nisea Konstantinopel atau Konsili Nisea, maka yang muncul Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, karena itu sudah ditambahkan. Tetapi yang aslinya Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Itu yang asli. Jadi kalau saudara searching Google sekarang, ya, saudara bisa Google Konsili Nisea, hasilnya apa, atau Credo Nisea, maka nanti yang keluar di situ Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Itu sudah tambahan. Yang aslinya Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Nah, itu belum ditambahkan saat itu. Di tahun 451 Konsili Chalcedon itu Roh Kudus masih keluar dari Bapa saja. Ya. Lalu tahun 500 sebuah kredo baru muncul yang disebut kredo Athanasius. Dan kredo ini cukup berpengaruh. Ya, ini kurang lebih tahun 500-an Masehi. Tidak bisa dipastikan tahun berapa. Ya, hilang Jo. Cari dulu. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi tahun 500-an
muncul Credo Athanasius. Credo Athanasius mengandung filioque juga, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ya. Nah, ada catatan di situ bahwa tidak diketahui pasti siapa penulis syahadat ini atau credo ini atau pengakuan iman ini. Teori yang umum menyatakan bahwa pengakuan iman ini disusun di selatan Prancis pada abad ke-5 sebagai reaksi atas munculnya neo-arianisme. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang disebut Credo Athanasius atau pengakuan iman Athanasius itu juga masih diperdebatkan asal mula sejarahnya. Tetapi di credo itu, di pengakuan iman itu, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, seperti ini dia, saudara. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. Perhatikan tambahan and the Son, itu yang disebut filioque. Jadi filioque itulah and the Son. Ya. Coba bandingkan dengan yang Nisea tadi. Kalau nanti enggak usah ditambah Jo, nggak apa-apa, di sini aja. Kalau saudara bandingkan yang di Nisea tadi, who proceeds from the Father aja. Nggak ada and the Son. Itu yang Nisea yang asli. Bahkan Nisea Konstantinopel pun masih proceeds from the Father. Nisea Konstantinopel maksud saya yang proceed from the Father. Kalau Nisea saja 325 belum ada keterangan who proceed from the Father. Nanti di Nisea Konstantinopel baru ada keterangan who proceed from the Father. Nah, nanti kemudian ada pengakuan iman Athanasius baru who proceeds from the Father and the Son. Jadi kalau saya ringkaskan, Nisea, kami percaya kepada Roh Kudus, itu aja. Nisea Konstantinopel, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Lalu pengakuan iman Athanasius, kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak. Itu tahun 500-an. Nah, gitu. Lalu tahun 589. Jadi pengakuan iman Athanasius saat itu belum terlalu diterima ya. Nah, lalu tahun 589 Konsili Toledo III di Spanyol mewajibkan suku Visigot mengucapkan Credo Nisea Konstantinopel. Konsili lokal gereja barat ini menambahkan kata filioque untuk menekankan putra sehakikat dengan Bapa. Jadi kenapa ada tambahan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak untuk melawan bidat bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Nah, supaya Yesus itu menjadi setara dengan Bapa, ditambahkanlah Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Bisa paham saudara ya? Itu sejarah, ya sejarah. Di Konsili Toledo III, nah, di Spanyol. Nah, pengakuannya seperti ini lagi, ditambah sama seperti Athanasius, ya, ditambah seperti itu. Kemudian dari sini sejarah berlanjut dari titik Konsili Toledo 589 Masehi, maka intinya klausa filioque atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, itu filioque-nya, itu diterima oleh gereja Katolik Timur, Katolik Barat. Tetapi klausa filioque itu tidak diterima oleh gereja Katolik Timur yang selanjutnya disebut Ortodoks, ya. Jadi Katolik Timur itu yang jadi ortodoks saat ini. Kalau Katolik Barat ya itu Katolik Roma itu, ya. Itu menerima klausa filioque. Kalau ortodoks tidak menerima klausa filioque. Nah, oke, next. Dari sini perlu kita ketahui dalam sejarah gereja ada skisma Timur Barat, di mana gereja terpecah dalam hal politik, geografi, linguistik serta doktrin dan teologi. Itu tahun 1054. Ya. Jadi sudah abad yang ke-10, sudah sekitar 500-600 tahun dari Konsili Nisea. Nah, next, soal doktrin dan teologi, ya, perbedaan yang membuat perpecahan antara Katolik Barat dan Katolik Timur yaitu Ortodoks, salah satunya adalah klausa filioque itu. Roh Kudus keluar dari Bapa atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, gitu. Nah, dalam teologi Kristiani, klausa filioque itu artinya tadi dari putra, adalah klausa penuh perdebatan yang ditambahkan dalam Credo Nisea. Jadi ditambahkan dalam Credo Nisea, yang menjadi perbedaan yang sangat membedakan khususnya antara gereja Katolik Roma dan gereja Katolik Timur, yaitu Ortodoks.
klausa ini disisipkan dalam naskah asli Credo Nicea yang berbunyi, kami percaya akan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Sehingga versi yang telah diberi sisipan tersebut kini berbunyi, kami percaya akan Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra. Nah, maka kalau sekarang saudara googling Konsili Nicea, saudara akan menemukan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Karena itu sudah ditambahkan. Tapi kalau saudara cari di Google klausa filioque, maka saudara menemukan bahwa itu baru ditambahkan dan diakui secara resmi di abad ke-11. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak diterima secara umum ya, baru di abad ke-11 ya, atau abad 10-11 gitu lah ya. Padahal aslinya Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja di tahun 300-an. 300-400-an. Jadi selang 600-700 tahun begitu saudara, sampai 800 tahun, baru ada tambahan secara resmi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dan itu diakui kemudian oleh Gereja Katolik Roma sampai saat ini. Nah, Gereja Ortodoks Timur berkeyakinan bahwa Roh Kudus keluar dari Sang Bapa saja. Ya. Tidak dari Bapa dan Anak. Di next aja, Jo. Nah, kemudian, gereja di Roma, saudara perhatikan kalimat paling bawah, gereja di Roma menggunakan rumusan yang asli sebagaimana rumusan gereja ortodoks sampai awal abad ke-11. Jadi kan ada Katolik Roma Barat tadi, ya, ada Katolik Timur yang berpusat di Konstantinopel tadi, itu Istanbul, Turki, yang satu pusat di kota Roma. Nah, yang di kota Roma ini pusatnya itu mengakui Roh Kudus keluar dari Bapa saja secara organisasi ya, walaupun di lingkungannya itu sudah ada klausa filioque sepanjang berapa ratus tahun itu, sudah ada klausa filioque kecil-kecil tapi belum resmi diakui. Tetapi mulai diakui klausa filioque itu Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak itu di abad ke-11. Nah, itu di Romawi Barat. Sementara di Romawi Timur atau di Ortodoks ya, Katolik Timur, Ortodoks tetap tidak mau mengakui klausa filioque. Tetap berpikir seperti Konsili Nicea pada awalnya, yaitu Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Nah, jadi ada perubahan di abad ke-11 itu. Ini yang saudara perlu tahu dalam sejarah. Nah, next. Ya, next lagi dia. Oh ini. Gereja Timur berkeberatan atas versi Barat karena menurut pemahaman mereka kedudukan Roh Kudus menjadi lebih rendah daripada kedudukan Sang Putra atau Yesus Kristus apabila dikatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa semata. Maka kedudukannya jadi maksudnya kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, maka Roh Kudus menjadi rendah, tidak sederajat. Itu menurut Ortodoks. Tetapi apabila dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja, maka kedudukannya dengan Sang Putra menjadi setara. Jadi kan Bapa, satu-satunya sumber. Dari Bapa keluar Anak, dari Bapa keluar Roh Kudus. Itu Ortodoks. Tapi kalau Katolik atau Protestan saat ini ya di seluruh dunia percaya bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan keluar dari Anak. Jadi ini Roh Kudus, ini Bapa, ini Anak, sama-sama keluar gitu. Jadi Roh Kudus itu keluar dari dua oknum, dua pribadi, Bapa dan Anak. Beda kan? Kalau Ortodoks, Bapa, Anak keluar, Roh Kudus keluar gitu. Anak diperanakan, Roh Kudus tidak diperanakan, Roh Kudus keluar saja. Itu Ortodoks. Nah, kalau yang saya ajarkan kepada saudara lebih dekat kepada Ortodoks, bukan kepada Katolik dan Protestan pada umumnya. Nah, itu yang saya maksud. Sama-sama percaya Tritunggal tapi beda penguraiannya. Dan saya sampaikan ini dari sudut pandang sejarah kepada saudara-saudara. Bagaimana asal mula bedanya? Saya sudah kasih tahu soal konsili-konsili sampai di abad 11 baru ada resmi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dalam hal ini posisi saya yang saya ajarkan kepada jemaat yang saya layani dan kepada kita semua bahwa posisi kita lebih dekat kepada Ortodoks. Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Oke, next. Jadi poin saya langsung saja Jo. Ini tadi ya.
Oke, langsung saya poin-poin tadi. Ya, intinya dari sejarah ini, poin saya yang pertama, rumusan-rumusan itu dibuat untuk melawan bidat. Amin. Jadi konsili-konsili itu dibuat untuk melawan bidat. Katolik Barat maupun Katolik Timur, yaitu Ortodoks, itu sama-sama melawan bidat. Jadi yang percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, yang percaya Roh Kudus keluar dari Bapa, tetap mempertahankan rumusannya masing-masing, ya, karena sama-sama melawan bidat. Jadi perspektif mereka melawan bidat yang berbeda. Ya. Karena menurut Ortodoks, kita kalau melawan bidat nggak harus mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Cukup Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Dan itu tetap Yesus setara dengan Bapa dan Roh Kudus tetap setara dengan Bapa. Nah, kalau perspektif Katolik Roma atau Katolik Barat, ya, atau yang kemudian menjadi teologi Protestan dan secara umum saat ini, kita harus memahami Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, bukan dari Bapa saja. Kita harus pahami Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dengan demikian Yesus menjadi setara dengan Bapa. Tapi Katolik Timur mengatakan, Ortodoks mengatakan, kalau kamu katakan begitu Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, maka nanti Roh Kudus menjadi tidak setara dengan Anak. Roh Kudus tidak menjadi setara karena dia keluar dari dua. Sementara kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, keluar Anak, dari Bapa keluar Roh Kudus, ini baru menjadi setara. Roh Kudus dan Anak menjadi setara. Itu pandangan Ortodoks gitu. Jadi sementara Katolik Barat memandang Roh Kudus itu harus keluar dari Bapa dan Anak supaya Anak setara dengan Bapa. Bisa paham ya? Roh Kudus harus keluar dari Bapa dan Anak supaya Anak setara dengan Bapa. Itu Barat, Katolik, Protestan. Kalau Ortodoks, Roh Kudus harus keluar dari Bapa saja supaya Roh Kudus setara dengan Anak. Jadi masing-masing ada perspektifnya melawan bidat. Ingat, sama-sama percaya Allah Tritunggal, tetapi rumusannya masing-masing tetap dipertahankan demi melawan bidat. Artinya masing-masing punya perspektif memandang rumusan itu, doktrin itu. Nah, jadi poin saya, sama-sama Tritunggal, tetapi beda pemahaman penguraian Tritunggalnya. Dari sini saya mau katakan kepada saudara, jangan mudah ngomongin orang sesat. Sebab kita sama-sama melawan bidat. Kita sama-sama melawan pengajar-pengajar palsu. Tetapi jangan mudah mengatakan orang itu sesat, mengatakan orang itu bidat kalau kita belum benar-benar memahami secara utuh pemahamannya, ya, dan dasar-dasarnya dan esensi atau inti core dari pengajarannya itu. Nah, jadi saya mau sampaikan Tritunggal yang umum dipercayai terlebih dahulu dalam satu sudut pandang seperti ini. Jadi ini Tritunggal yang dipercayai oleh umum. Umum di sini maksudnya Katolik Protestan yang umum dipercayai. Tadi saya katakan saya lebih dekat kepada Ortodoks secara pribadi, ya. Tapi yang umum dipercayai Katolik dan Protestan saat ini itu seperti ini. Saya kasih tahu sama saudara kalau saudara belum tahu. Yang pertama, ya, ini tentu banyak tetapi saya ambil satu sudut pandang saja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisah. Itu dalam Allah Tritunggal. Jadi kalau saudara bertanya kepada seorang hamba Tuhan Protestan atau Katolik, mereka akan berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, seperti yang saya sudah jelaskan dari perspektif sejarah tadi. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan? Maka mereka menjelaskannya dalam doktrin yang disebut eternal generation and procession. Generation itu untuk anak, procession itu untuk Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Loh, kok tidak terpisah? Maka dijelaskan dalam eternal generation and procession. Nah, sederhananya gimana? Begini sederhananya. Jangan mumet saudara ya, dengar-dengar istilah ini. Intinya gini aja sederhananya. Anak itu, ya, eternal generation, intinya adalah anak terus-menerus atau secara kekal diperanakan oleh Bapa. Jadi doktrin ini hendak mau ngomong begini loh, sederhananya gini, doktrin ini mau ngomong gini, kalau kamu membayangkan anak keluar dari Bapa atau Bapa memperanakan anak, jangan berpikir anak itu terpisah dari Bapa.
Jangan pikir gitu. Nah, karena dia terus-menerus diperanakan, artinya nggak terpisah. Gitu. Jadi Bapa dan Anak itu lengket, nggak terpisah. Begitu juga Roh Kudus terus-menerus keluar. Memang nggak disebut diperanakan, tapi keluar atau procession dari Bapa. Maka konsekuensi logis dari eternal generation and procession ini, yang pertama Anak dan Roh Kudus tidak terpisah dari Bapa. Karena selama-lamanya diperanakan atau terus-menerus diperanakan dan terus-menerus keluar. Itu konsekuensi logisnya. Jadi Anak dan Roh Kudus tidak terpisah dari Bapa. Makanya mereka percaya bahwa Anak dan Roh Kudus tidak terpisah dari Bapa. Nah, konsekuensi logis berikutnya. Waktu Allah Anak di bumi, nah ini implikasinya dengan kristologi. Sesuai tema saya tadi, judul khotbah saya. Konsekuensi logis dan implikasinya dengan kristologi dari penjelasan Tritunggal bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Konsekuensi logisnya ke kristologi gini. Waktu Allah Anak di bumi berinkarnasi, ya, dia tetap ada di sorga. Sebab dia tetap Maha ada. Nah, baru mulai saudara lihat benang merahnya kan? Oh, ini benang merahnya Tritunggal dan kristologi. Jadi kalau mengatakan bahwa Anak itu selamanya atau secara kekal diperanakan oleh Bapa, eternal generation, ya, maka konsekuensi logisnya waktu Anak berinkarnasi jadi manusia, mengenakan daging manusia, saat Anak ada di bumi, dia tetap ada di sorga. Sebab Anak itu tetap Allah, tetap Maha ada, tetap Maha kuasa, tetap Maha tahu. Nah, gitu. Makanya orang-orang yang percaya Tritunggal model begini, ya, model yang umum yang dipercaya oleh Katolik dan Protestan, percaya waktu Yesus itu menyembuhkan, membangkitkan orang mati itu dengan kuasa Allah Anaknya. Sementara kalau yang saya ajarkan, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa Allah Anaknya dia, sebab dia sedang mengosongkan diri. Beda kan? Saudara bisa lihat perbedaannya? Gitu ya. Kalau yang sering dengar saya sudah lama, pasti langsung ngerti apa yang saya maksudkan. Jadi kalau beda memahami hubungan Bapa dan Anak nggak terpisah, Anak ini terus-menerus diperanakan. Sebenarnya aneh juga kalau terus-menerus diperanakan itu seperti apa? Yang namanya diperanakan itu ya keluar terpisah. Harusnya kan gitu logikanya. Karena kalau dia terus-menerus diperanakan, apa bedanya dengan Roh Kudus yang terus-menerus keluar? Harusnya diperanakan berarti keluar terpisah, makanya disebut diperanakan. Kan itu logika kita, ya. Tapi logika mereka berbeda. Logika mereka demi menjaga monoteisme, maka Roh Kudus, Anak itu terus-menerus diperanakan oleh Bapa. Maka konsekuensi logisnya saat Tuhan Yesus ada di bumi, ya, Tuhan Yesus tetap ada di surga. Bersama dengan Bapa dan Roh Kudus tetap memerintah jagat raya ini. Makanya mereka mengatakan Allah 100%, Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, karena memang pemahamannya Allah 100%-nya bahwa Yesus itu tetap Allah Maha tahu, tetap Maha ada. Saat dia ada di Yerusalem di tahun 30-an Masehi itu, saat dia berjalan-jalan di Yerusalem, dia tetap ada di sorga. Saat dia lahir dari rahim Maria sebagai seorang bayi, Roh Allah Anak yang ada dalam daging manusia itu tetap di dalam daging manusia, tetapi dia juga tetap ada di sorga bersama dengan Bapa mengatur pemerintahan ini. Itu Tritunggal yang dipercayai dan kristologi yang dipercayai oleh umum Katolik dan Protestan secara umum. Nah, apakah itu salah? Kita nggak berani bilang gitu ya. Tetapi ini persoalan perspektif menurut saya. Ya. Dan itu umum dipercayai. Kalau kita mengatakan ini salah, seluruh gereja akan melawan apa yang saya ajarkan nanti kepada saudara. Jadi saya tidak mengatakan itu salah, tetapi ini perspektifnya gitu loh. Nah, kemudian konsekuensi logis dari Bapa dan Anak tidak terpisah, maka konsekuensi logisnya adalah saat Kristus mengosongkan diri atau Roh Allah Anak mengosongkan diri, masa pengosongan diri itu adalah dipahami sebagai penambahan hakikat manusia. Jadi Allah Anak yang adalah Roh
ketambahan rupa manusia. Ya, mereka uraikan Filipi pasal 2 itu. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, ya. Lalu kenoo dalam bahasa Yunaninya, mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka kenoo-nya berarti mengambil rupa hamba. Roh Allah anak itu mengambil rupa hamba, hanya mengambil atau hanya ketambahan rupa manusia. Nah, jadi pengosongan diri hanyalah penambahan hakikat manusia. Sementara kalau yang saya ajarkan kepada saudara, saat roh Allah anak mengosongkan diri, dia melepaskan kemahaannya. Atau kalau saudara nggak suka melepaskan, dia membatasi kemahaannya dan sama sekali tidak menggunakannya. Itu yang saya ajarkan, sangat berbeda. Tapi kalau yang percaya Tritunggal Bapa Anak itu tidak terpisah, yang percaya bahwa saat anak di bumi dia tetap ada di sorga juga, maka pengosongan diri Kristus itu hanyalah ketambahan rupa manusia. Gitu. Jadi roh Allah anak ketambahan rupa manusia. Tapi dari satu sisi roh Allah anak tetap ada di sorga. Nah, itulah Tritunggal yang dipercayai dan Kristologi yang dipercayai secara umum. Nah, saya mau kasih tahu ini karena ini jarang dibicarakan di jemaat. Ya. Konsekuensi logis dan implikasi berikutnya Tritunggal dengan Kristologi yang seperti ini. Bahwa dalam diri Kristus ada roh manusia Yesus dan ada roh Allah anak. Gitu. Jadi kalau saudara mendengar seorang hamba Tuhan pendeta menjelaskan Tritunggal dan Kristologi, maka dia bisa menjelaskan bahwa dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia ada roh manusia Yesus Kristus, ada roh Allah anak. Nah, roh Allah anak ini yang ada di sorga juga ada di bumi yang tetap maha ada, itu ada dalam diri Yesus juga, tetapi ada juga roh manusia Yesus Kristus. Karena mereka percayai kalau Yesus tidak punya roh manusia, maka dia tidak 100% manusia. Itu perspektifnya, saudara. Kalau yang saya ajarkan gimana? Yang saya ajarkan, roh manusia Yesus Kristus adalah roh Allah anak yang mengosongkan diri. Gitu. Apakah berarti Yesus tidak 100% manusia? 100% manusia. Dari struktur permanennya roh, jiwa, dan tubuh. Loh, enggak ada roh manusianya. Roh Allah anak itulah yang mengosongkan diri. Yang menyamakan dirinya, kualitasnya untuk sementara waktu seperti roh manusia. Nah, bahaya, enggak apa-apa. Sebab Ibrani mengatakan dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kan begitu. Saat Bapa membawa anaknya ke dunia, anaknya ini menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Memang seperti itulah. Jadi apa yang lebih rendahnya? Ketambahan rupa manusia saja? Menurut saya tidak. Memang dia melepaskan kemahaannya. Loh, kok Allah bisa lepaskan kemahaannya? Bukan Allah dong. Makanya anak ini terpisah. Tunggal, dia menjadi Allah yang tunggal yang terpisah, monogenes, dia punya sifat yang unik. Nah, itu penjelasan saya nanti. Ya, belum sampai situ. Tetapi yang umum dipercayai oleh orang-orang, ya, saat mereka mengajarkan Tritunggal, ini yang dipercayai oleh Katolik dan Protestan, bahwa ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia punya roh manusia, dia punya roh Allah anak. Jadi ada dua roh dalam diri Yesus Kristus. Apakah saudara mau percaya seperti itu? Tetapi itulah yang diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Waktu saya belajar Kristologi, dosen saya juga ngajarin begitu. Kemudian, dalam kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berdosa. Itu konsekuensi logis berikutnya. Impeccability of Christ. Ya. Oke, kita tidak bahas sampai ke situ. Tapi itu inti konsekuensi logisnya. Nah, next Joe. Saya mau sampaikan bahwa semua ini ya, ajaran Tritunggal yang umum dipercaya oleh Protestan dan Katolik itu, semua itu diajarkan untuk membela monoteisme Kristen. Jadi bukan untuk menyesatkan kita orang Kristen, justru ini yang menjadi dasar umum kekristenan saat ini. Semua itu diajarkan untuk membela monoteisme Kristen pada perspektif mereka itu. Nah, kalau dikatakan anak terpisah dari Bapa, ini pendapat mereka ya. Mereka mengatakan kalau anak terpisah dari Bapa, maka menurut mereka bisa jadi duiteisme, triteisme, politeisme.
Tritunggal bisa bubar dan Allah bisa berubah. Jadi kalau Bapa itu terpisah dari anak, ya, maka itu jadi triteisme atau jadi duiteisme, atau itu berarti Tritunggal bisa bubar. Itu berarti Allah anak bisa berubah, begitu. Nah, kalau kita bicara soal Allah berubah dalam Allah tidak berubah dalam Alkitab, kita mesti memahami Allah tidak berubah itu dari karakternya, dari sifat-sifatnya, kasihnya, keadilannya, kedaulatannya, ya, kepada manusia itu tidak pernah berubah, saudara. Itulah konteks Allah tidak pernah berubah. Kalau apakah Allah anak ada perubahan? Jelas Allah anak ada perubahan. Kalau saudara mengatakan bahwa pengosongan diri hanyalah ketambahan rupa manusia, bukankah itu ada perubahan dalam diri roh Allah anak? Betul enggak, saudara? Ya? Betul kan? Kalau saya mengajarkan roh Allah anak mengosongkan diri, dia melepaskan kemahaannya kepada Bapa, menjadi sama dengan manusia, lalu saudara katakan, loh itu roh Allah anak berubah. Maka saya jawab juga, kalau kamu mengatakan pengosongan diri, itu roh Allah anak ketambahan rupa manusia, tapi dia tetap maha, dia tetap di bumi, dia tetap di surga. Bukankah roh Allah anak juga ketambahan rupa manusia? Itu berarti roh Allah anak berubah kan? Ada ketambahan kan berarti ada sesuatu yang berubah, bukan? Jadi kita tidak bisa berlindung di soal Allah berubah atau tidak. Ya. Kalau Allah tidak berubah, itu dalam pengertian sifatnya, kasihnya, keadilannya tidak berubah. Alkitab ngomong begitu, saudara ya. Tapi Allah anak ini bisa ketambahan rupa manusia, memang benar. Bisa juga melepaskan kemahaannya. Mengapa? Sebab yang saya pahami, anak terpisah dari Bapa. Ini akan sulit dipahami kalau memahami anak selamanya atau secara kekal diperanakan oleh Bapa. Itu sulit dipahami. Ya. Nah, saya berharap nanti saudara mengerti pelan-pelan ya. Ini saya coba pelan-pelan karena ini mesti dijelaskan. Jadi, kalau misalnya orang Katolik, orang Protestan secara umum ya, secara umum menjelaskan Tritunggal itu transrasional, Tritunggal itu transrasio, ya, atau mereka mengatakan Tritunggal itu kamu nggak bisa pahami secara utuh dengan otakmu yang kecil, gitu. Maka maksud mereka mengatakan itu ini salah satunya, yaitu anak sementara di bumi tetap ada di surga. Tuh, gimana kamu bisa pahami gitu? Anak sementara di bumi berinkarnasi, mengosongkan diri, dia tetap ada di surga. Dan tetap diperanakan oleh Bapa secara kekal. Bagaimana diperanakan secara kekal itu? Saya nggak bisa memikirkan gimana anak diperanakan secara kekal. Nah, karena kita nggak bisa pikirkan logikanya, maka disebut transrasional. Kamu nggak bisa pahami Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Nah, itu maksudnya ini. Karena anak itu diperanakan selamanya oleh Bapa dan Roh Kudus selamanya keluar oleh Bapa. Memang sih ada masalah di situ menurut saya. Sebab bagaimana mungkin anak diperanakan oleh Bapa selamanya, Roh Kudus keluar Bapa selamanya? Lalu apa bedanya diperanakan dengan keluar itu? Cuma beda istilah. Menurut saya seharusnya diperanakan itu keluar terpisah, lalu keluar itu keluar terus-menerus mengalir Roh Kudus. Itu baru benar menurut saya. Menurut saya. Gitu loh. Nah, jadi itu yang dimaksud kalau ada misalnya hamba Tuhan bilang, ya, kamu nggak bisa pahami Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Artinya gitu. Saat Allah anak di bumi, dia tetap di surga. Gimana itu? Jadi inkarnasi itu fungsinya apa? Lalu apa artinya turun dari surga ke bumi ketika kita menyanyi Tuhan Yesus waktu Natal dia turun dari surga ke bumi. Loh, turun gimana dong? Dia tetap ada di surga. Jadi anak apa gunanya Natal? Allah turun ke surga, tapi dia tetap ada di surga, gimana coba? Nah, itu yang kemudian mereka berlindung di balik alasan kamu nggak bisa pahami Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Bisa paham? Ini saya coba menguraikan apa yang jarang dibicarakan di mimbar gereja. Ya, saya mau ungkap. Ya, bisa paham saudara ya? Saya berharap ini bisa saudara terima dengan baik. Tuh, kamu nggak bisa pahami Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Ketika anak terus diperanakan secara kekal oleh Bapa. Apa bedanya dengan Roh Kudus kalau dia keluar terus-menerus dengan Bapa, dari Bapa? Apa bedanya gitu? Ada bedanya. Nah, ketika anak ada di bumi,
mengosongkan diri, Roh Kudus tetap keluar dari Bapa dan Anak. Karena kan mereka percaya bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ada tambahan klausa filioque tadi, sejarah itu. Jadi ketika anak mengosongkan diri, mengenakan daging manusia, Roh Kudus tetap keluar dari Bapa dan Anak. Ini Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak saat anak mengosongkan diri. Tapi dari satu sisi lagi, ketika anak dalam rupa manusia ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak, anaknya kan tetap maha kuasa walaupun berinkarnasi, tetap maha ada walaupun inkarnasi. Lalu Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak ini memimpin anak. Dalam pencobaan di padang gurun kan Roh Kudus membawa anak ke padang gurun, membawa Yesus. Loh, gimana itu dipikirkan secara logika? Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak memimpin anak. Gimana coba? Saudara bisa bayangkan apa yang saya maksudkan ini? Mari mainkan logika, saudara. Nah, itu yang kemudian mereka berlindung, kamu nggak bisa pahami Tritunggal dengan otakmu yang kecil. Kalau yang saya pahami, ya, Tuhan Yesus datang memperkenalkan Bapa, Allah yang benar kepada kita. Dan itu clear. Jadi kita bisa memahami secara logika Allah Tritunggal itu seperti apa. Nah, maka yang saya ajarkan itu menurut yang saya pahami lebih dekat kepada logika yang benar, ya. Oke. Nah, lalu apa dasarnya? Apa dasarnya anak itu keluar dari Bapa terus-menerus? Secara kekal, diperanakan terus-menerus. Oh, mereka pakai dasar, ada dasarnya, saudara, bukan tanpa dasar. Yohanes 1 ayat 1, 14 dan 18 coba kita baca. Next. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu bersama-sama. Jadi anak bersama-sama dengan Bapa. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi awalnya firman bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 14, firman menjadi manusia. Oke, next. Lalu ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan kata yang saya uppercase, yang saya kasih huruf besar semua, ada. Nah, kata ada di situ ditulis dalam tense present dalam bahasa Yunani. Nah, saudara perhatikan ya. Di Yohanes 1 ayat 18, ada, atau saya sambungkan di situ yang ada, ya. Jadi anak itu ada di pangkuan Bapa, yang ada itu bentuknya present. Dalam bahasa Yunani hoon. Ho itu definite article, jadi yang di situ. On itu participle dalam bentuk present yang kemudian diterjemahkan ada. Jadi kalau kita runut logikanya mereka, ini logika mereka loh ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Jadi selalu bersama-sama. Firman yang selalu bersama-sama Allah itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia, ya. Ensarki. Lalu ayat 18, firman itu selalu ada di pangkuan Bapa atau dalam terjemahan lain di dada Bapa. Ya kan? Karena coba dinaikkan Jo ayatnya. Ya, yang ada di pangkuan Bapa. Karena adanya di situ dalam tense present, maka bisa diterjemahkan gini, yang ada terus-menerus atau yang selalu ada di pangkuan atau di dada Bapa. Nah, dari sinilah kemudian salah satu dasar doktrin eternal generation, bahwa anak selamanya atau terus-menerus diperanakan oleh Bapa. Itu dasarnya. Jadi anak selalu berada di pangkuan Bapa. Maka waktu anak berinkarnasi tetap ada di sorga karena ada di pangkuan Bapa. Gitu. Jadi walaupun sudah jadi manusia, roh Allah anak ini ya, roh Allah anak ini ada di daging manusia, tapi dia juga ada di sorga. Karena ayat 18 ini, firman itu selalu ada di pangkuan Bapa. Itu dasarnya, doktrin eternal generation. Nanti saudara googling aja. Ya. Jadi dari situ mereka percaya bahwa Allah anak ini walaupun sudah mengosongkan diri berinkarnasi, tetap maha ada, tetap tidak terbatas. Bahkan pemerintahannya bersama Bapa dan Roh Kudus tetap ada. Nah, itulah Tritunggal yang diajarkan dan kristologi yang diajarkan secara umum. Saudara bisa memahaminya, amin? Nah, itu yang di umum. Beda dengan yang saya ajarin. Nah, yang saya ajarin gimana? Ini yang saya ajarin, saya kasih tahu. Next. Ingat ya, kita Trinitarian.
Kita percaya Tritunggal tapi perspektifnya beda, penguraiannya beda. Sama seperti Katolik berbeda dengan Ortodoks. Nah, kalau yang saya ajarkan secara cepat saja, anak, yaitu roh Allah anak, keluar terpisah dari Bapa. Yang kemudian bisa kita analisa dari kata exerkomai, keluar terpisah dari Bapa. Makanya disebut satu-satunya yang diperanakan. Atau dalam Yohanes 1 ayat 18 terjemahan NIV, only begotten God. Nah, itu anak. Jadi anak itu keluar terpisah dari Bapa. Sampai di sini saudara sudah bisa lihat perbedaan yang saya ajarkan dengan yang Katolik dan secara umum Protestan ajarkan. Apakah kita sesat? Enggak dong. Kita percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita enggak sesat. Kita beda perspektif dengan mereka. Ya, oke. Jadi anak itu keluar terpisah dari Bapa. Makanya disebut satu-satunya Allah yang diperanakan atau Allah yang tunggal, only begotten God. Kalau Roh Kudus yang saya ajarkan kepada saudara, Roh Kudus itu terus-menerus keluar, tidak terpisah. Dalam bahasa Yunani digambarkan dengan kata ekporeomai. Jadi Roh Kudus itu keluar terus-menerus dari Bapa. Makanya di Wahyu pasal terakhir, Wahyu pasal 22 itu ada tahta Allah dan anak domba, tahta Allah Bapa dan anak domba. Lalu mengalir sungai air kehidupan dari tahta Allah itu. Itulah Roh Kudus, ekporeomai, yang digambarkan sebagai sungai kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Ya, itu menggunakan kata ekporeomai. Nah, kemudian yang saya ajarkan kepada saudara, setelah anak terpisah dari Bapa, Roh Kudus terus-menerus keluar, tidak terpisah. Lalu yang saya ajarkan yang ketiga, Roh Kudus keluar dari Bapa, bukan dari Bapa dan Anak. Dalam hal ini pendekatan saya lebih dekat ke Ortodoks. Gimana Pak yang Ortodoks? Lihat rekamannya nanti ya di menit-menit sebelumnya. Oke, next. Dasarnya apa? Saya juga punya dasar. Dasarnya sama dengan yang dipercayai oleh yang ngomong bahwa Yohanes 1 ayat 18 itu dasar dari anak keluar dari Bapa terus-menerus. Dasarnya saya sama juga. Tetapi beda cara menafsirkan tuh. Saudara lihat kan? Dasarnya sama, cara menafsirkannya beda. Gitu. Nah, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, no one has ever seen God, but God the one and only. Tetapi Allah yang tunggal, God the one and only. Itu Allah yang tunggal. Nah, next. Nah, manuskrip yang dipakai NIV untuk terjemahkan Yohanes 1 ayat 18 itu lebih tua tulisannya, yaitu monogenes theos. Jadi kalau saudara baca di terjemahan bahasa Inggris King James ya, only begotten son. Dinaikkan dulu Jo. Ya, yang warna kuning God the one and only, kalau di terjemahan bahasa Inggris yang lain but only begotten son, tetapi anak yang tunggal gitu. Jadi anak tunggal Bapa maksudnya. Itu kalau terjemahan lain. Kalau NIV, God the one and only. Jadi dalam hal ini anak Tuhan Yesus itu diposisikan sebagai Allah yang tunggal dalam terjemahan NIV. Dan saya mau kasih tahu NIV di next Jo, itu mengambil terjemahan dari manuskrip yang lebih tua. Ya. Yaitu di manuskrip itu monogenes theos, Allah yang diperanakan. Itu pengertiannya, Allah yang satu-satunya Allah yang diperanakan, itu monogenes theos. Lalu bukan monogenes huios ya. Kalau di Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 9, manuskrip tertua itu memang tulis monogenes huios. Jadi di manuskrip tertua Tuhan Yesus itu disebut paling tidak dalam dua penyebutan ini berkaitan dengan monogenes. Monogenes theos, monogenes huios. Dan monogenes theos itu digunakan di Yohanes 1 ayat 18 ini. Nah, jadi Tuhan Yesus itu Allah yang tunggal. Nah, next. Nah, maka kita dari sini mendapat pengertian bahwa anak tunggal Bapa artinya, atau Yesus sebagai anak tunggal Bapa artinya, Yesus atau roh Allah anak dalam hal ini lebih tepatnya adalah satu-satunya roh yang diperanakan, atau satu-satunya roh yang keluar terpisah dari Bapa sebagai Allah, yaitu Allah anak. Gak heran kalau Tuhan Yesus kemudian disebut God the one and only, Allah yang tunggal. Itu monogenes, saudara.
Jadi monogenes itu satu-satunya yang diperanakan. Karena diperanakan berarti keluar terpisah kan? Kalau kita pakai logika kita saat ini, anak kita keluar dari rahim ibu kita, keluar terpisah, tali pusarnya nggak nyambung terus. Itu disebut diperanakan. Gitu. Atau ibu kita memperanakan kita. Nah, di situ logikanya. Nah, next. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 18? Ya. Kan tadi argumennya yang percaya anak tidak terpisah dari Bapa, argumennya gini. Kan itu yang ada bentuknya present, hoon, ya, hoon. Artinya yang ada, selalu ada. Nah, makanya lalu saya mau berargumen begini, jangan lupa ada kata depannya di situ. Coba di next, Jo. Ada kata depannya, jangan lupa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada. Nah, yang ada itu kan present. Di pangkuan Bapa, di itu kata depan dalam bahasa Yunani. Nah, sebenarnya kata di itu nggak cocok di bahasa Indonesia. Harusnya ke dalam. Sebab di dalam teks Yunaninya adalah kata depan atau preposisi eis yang lebih berarti to atau into atau ke dalam. Beberapa minggu lalu saya jelaskan soal predestinasi. Bahwa Allah memilih kita di dalam Kristus. Di dalam itu bukan eis. Dalam Efesus pasal 1 ayat 45 itu. Di dalam itu bukan eis, ya, tetapi en. En itu dalam bahasa Yunani adalah di dalam, sudah di dalam, dipilih, ditentukan di situ. Yang di dalam Kristus. Tetapi yang ini bukan en, tetapi eis, ke dalam. Nah, itu jangan lupa kata depannya dalam bahasa Yunani. Jadi eis itu to atau into atau ke dalam. Berarti kalau kita baca itu begini, next Jo. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah yang tunggal. Ya, karena kalau kita mau pakai terjemahan Allah yang tunggal. Jadi enggak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi Allah yang tunggal, yang satu-satunya diperanakan oleh Bapa itu, yang keluar dan terpisah, yang ada terus-menerus ke dalam pangkuan Bapa. Pertanyaan kita, kenapa Rasul Yohanes memakai kata ke dalam, memakai preposisi eis bukan en? Mengapa dia pakai kata depan ke dalam? Sebab hendak menunjuk kepada Tuhan Yesus setelah pengosongan diri selesai, setelah kebangkitan dan naik ke sorga, maka dia ke dalam pangkuan Bapa. Inilah yang present terus menerus. Bisa paham saudara? Jadi anak ke dalam pangkuan Bapa present terus menerus di situ lebih tepat ke posisi setelah inkarnasi. Bukan setelah kebangkitan maksud saya, dan kembali ke sorga. Dan itu cocok dengan konteksnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Kan jadi manusia. Maka jadi manusia pasti memang tidak dijelaskan, pasti ada pengosongan diri di situ kan. Di Filipi dijelaskan ada pengosongan diri. Maka dijelaskan dalam ayat 18, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang selalu ada ke dalam pangkuan Bapa. Artinya apa? Dia memang kembali ke sorga, dialah yang menyatakannya kepada kita. Seperti itu saudara. Jadi memang sangat jelas itu menunjuk pada posisi Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Itu maksudnya. Dan memang Rasul Yohanes kan menulis setelah semua peristiwa itu terjadi. Nah, next. Bandingkan dengan Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 bilang begini, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ada yang mengatakan bahwa itu berarti memang Tuhan Yesus adalah Allah sejak kekal dalam arti manusianya. Enggak, ya. Berdiam di situ bentuknya present. Apakah berarti sejak kekal Allah anak sudah berdiam dalam tubuh manusia? Ya enggak lah. Karena kan dia berdiam dalam tubuh manusia setelah inkarnasi peristiwa Natal, baru dia berdiam dalam tubuh manusia. Padahal bentuknya present. Jadi maksud saya, poin saya gini, kalau kita menemukan present untuk Tuhan Yesus, ya, digunakan untuk Tuhan Yesus, itu enggak selalu berarti dari kekal dia begitu. Bisa berangkat dari titik dia mulai inkarnasi, bisa berangkat dari mulai titik setelah
nasi. Dalam hal ini Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti di dalam Tuhan Yesuslah berdiam terus-menerus secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kalau berdiamnya tense-nya present, lalu kita artikan bahwa Tuhan Yesus itu terus-menerus berdiam dalam secara jasmani dalam kepenuhan kealahan, apakah dulu di sorga sebelum peristiwa Natal dia sudah punya berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan? Jawabannya tidak kan? Jadi present di situ berangkat dari titik apa? Setelah kebangkitan. Berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Itu maksudnya saudara. Jadi tense present gak bisa selalu diterjemahkan dari sejak kekal. Tuhan Yesus tuh ada seperti itu. Nah, maka kalau kita dinaikkan lagi kalau dinaikkan lagi ke ayat ini, yang ada, yang selalu ada ke dalam pangkuan Bapa, selalu adanya itu berangkat dari titik setelah naik ke surga. Tense presentnya berangkat dari titik itu, ya bukan dari sejak kekalnya. Nah, maka saya mau katakan kepada saudara begini, kalau pengosongan diri hanya ketambahan hakikat manusia, bukankah Allah tetap berubah seperti yang saya katakan tadi? Bukankah berarti pengosongan diri itu abadi, kekal? Sebab Yesus harus jadi raja dari keturunan Daud. Kan begini, orang yang percaya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak itu tidak terpisah. Konsekuensinya, waktu Tuhan Yesus inkarnasi di bumi, mengosongkan dirinya itu adalah dia hanya ketambahan rupa manusia. Roh Allah Anak tetap maha hadir, tetap ada di bumi, tetap ada di sorga, tetap menjalankan pemerintahan bersama Bapa. Ya, tetap ada jadi tetap ada. Ya. Nah, tetap maha ada maksudnya. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau memang pengosongan diri dipahami sebagai ketambahan rupa manusia, bukankah itu berarti pengosongan diri itu abadi? Sebab selamanya Yesus ketambahan rupa manusia, betul enggak? Kan selamanya Yesus ketambahan rupa manusia, sebab dia harus jadi raja atas keturunan Daud kan? Kalau memang pengosongan diri dipahami seperti itu. Nah, menurut saya tidak begitu. Menurut saya yang lebih tepat pengosongan diri itu sementara. Di mana Allah Anak melepaskan atau membatasi kemahaannya untuk sementara waktu. Yang saya pahami pengosongan diri sementara, inkarnasilah di mana roh Allah Anak mengenakan daging manusia, itu yang berdampak kekal. Ya, itu yang berdampak kekal. Jadi bukan pengosongan diri yang berdampak kekal, tapi inkarnasinya yang berdampak kekal. Pengosongan diri itu sementara aja, ketika Allah Anak melepaskan kemahaannya untuk sementara waktu. Sampai sini saudara, saya berharap saudara bisa pahami. Itu sebabnya kalau kita baca Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas ada kemuliaan yang ditinggalkan, ada kemuliaan yang dilepaskan. Atau paling tidak, kalau saudara nggak suka pakai kata ditinggalkan, dilepaskan, paling tidak ada kemuliaan yang dibatasi. Makanya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Ini berarti roh Allah Anak kan? Sebelum dunia ada. Sebab kalau dalam manusia Yesus Kristusnya kan baru ada di tahun 1 Masehi itu, bukan? Benar nggak? Jadi kalau Tuhan Yesus berdoa, permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, maka itu bicara roh Allah Anaknya. Yang memang dalam kitab Wahyu roh Allah Anak ini juga dalam rupa manusia memanggil Allah itu, memanggil Bapa itu Allahnya. Gitu. Jadi memang ini roh Allah Anak mengosongkan diri. Makanya dia mengatakan, sekarang Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau saudara berargumen itu saat Tuhan Yesus jadi manusia, tapi ini kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia ada loh. Manusia Yesusnya itu baru ada di tahun 1 Masehi. Jadi memang roh Allah Anak jelas mengosongkan diri. Nah, roh Allah ini mengosongkan diri bukan ketambahan rupa manusia saja, tapi memang ada kemuliaan yang dilepaskan. Ada kemuliaan yang ditinggalkan. Ada kemuliaan yang dibatasi. Nah, dari Yohanes 17 ayat 5 ini kita menemukan itu. Saudara bisa mengerti yang saya maksud? Oke, next. Saya pertajam lagi. Kalau kita selidiki Alkitab katakan kuasa Roh Kudus melalui Yesuslah yang adakan mujizat.
Jadi bukan kuasa roh Allah anak yang membangkitkan orang mati. Bukan kuasa roh Allah anak yang menenangkan badai. Memang Tuhan Yesus yang menenangkan badai, tetapi kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus melalui Tuhan Yesus. Bukan kuasa roh Allah anaknya. Sebab roh Allah anak sedang dalam posisi mengosongkan diri. Itu yang saya pahami. Ya. Apakah berarti Yesus bukan Allah? Oh, saya percaya Yesus Allah 100%. Dia Allah yang tunggal, satu-satunya yang diperanakan oleh Allah. Oleh Bapa sebagai Allah. Apakah dia setara dengan Bapa? Kalau saudara mulai curiga, oh ini jangan-jangan ini Arianisme nih. Ini pendeta ini ajarin Yesus tidak setara dengan Bapa. Saya mau katakan Yesus setara dengan Bapa, sederajat dengan Bapa. Ya. Tapi penguraian ini mesti dijelaskan bahwa memang waktu Yesus berinkarnasi, dia melakukan mujizat karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui dia, bukan karena kuasa roh Allah anaknya. Sekali lagi loh, Yesus itu Allah sejati. Rohnya roh Allah anak itu enggak tergantikan. Nah, pertanyaannya begini, kalau Yesus maha ada waktu inkarnasi, dia ada di bumi dalam rupa manusia, dia tetap ada di sorga juga. Sekarang bagaimana kita menjelaskan Yohanes 6 ayat 62 ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya dia berada. Artinya apa? Artinya roh Allah anak itu tidak ada di surga saat ini. Karena dia sudah berinkarnasi jadi manusia mengosongkan diri. Makanya Tuhan Yesus bisa katakan, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Oh, itu manusianya. Loh, manusianya kan ada di bumi, bukan ada di surga. Manusianya kan itu mulai ada di bumi, di kota Bethlehem, bukan di surga. Jadi ini bukan manusianya, ini roh Allah anaknya. Tapi karena sudah dalam rupa manusia atau mengenakan daging manusia, maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu melihat anak manusia, yaitu roh Allah anak, pribadi roh Allah anak yang mengenakan daging manusia ini dalam diri manusia Yesus Kristus, ini naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Berarti roh Allah anak itu turun. Saat dia turun, dia nggak ada di sorga, dia ada di bumi, mengosongkan diri. Dia tidak maha ada saat itu. Wah, ini sesat ini, Arianisme. Yesus nggak setara dengan Allah. Oh, jangan gitu loh bro. Kita sama-sama percaya Tritunggal, penguraiannya yang beda bro. Gitu ya. Nah, ini saya ngomong bukan untuk jemaat ya, untuk orang-orang yang dengar nanti ini di YouTube. Ya, kalau jemaat sudah tahu yang saya ajarin ya. Ini saya pertajam aja. Jadi dari sini jemaat Tuhan bisa mengerti ya, apa yang pendeta-pendeta luar ajarin sana tidak sama dengan yang gembala saudara ini ajarin. Gitu. Tapi gembala saudara ini siap mempertanggungjawabkannya. Oke? Nah, sekarang jemaat silakan uji dengan logika masing-masing yang mana yang benar ya. Nah, kemudian Yohanes 5 ayat 26. Ini juga jadi salah satu dasar eternal generation, atau anak itu diperanakan selalu oleh Bapa, enggak terpisah. Nah, kalau menurut saya Yohanes 5 ayat 26 ini justru menjadi dasar bahwa anak itu terpisah dari Bapa. Nah, ini kan sekali lagi perspektif sudut pandang. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, yang saya pahami ayat ini justru menunjukkan bahwa anak terpisah dari Bapa sebagai Allah yang tunggal, only begotten God tadi, Yohanes 1 ayat 18. Jadi Alkitab jelas mengatakan demikian juga diberikannya anak. Ini ada Bapa. Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri. Maka ada anak diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Maka jelas anak itu terpisah dari Bapa. Nah, karena anak terpisah dari Bapa, makanya dia disebut Allah yang tunggal, yang menyatakan Bapa kepada kita. Makanya Alkitab sebut bahwa tidak sampai kamu kepada Bapa kalau tidak melalui Allah yang tunggal ini. Makanya Alkitab sebut bahwa Allah yang tunggal ini, anak manusia ini, Yesus Kristus ini adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kamu tidak bisa menyembah Bapa kalau kamu tidak menyembah Tuhan Yesus. Itu sudah sangat clear. Makanya Bapa dan anak itu terpisah. Kalau Bapa dan anak itu tidak terpisah dalam arti diperanakan terus-menerus, ya gimana jadi nggak logis? Nah, Alkitab tuh logis menjelaskan tentang Allah, sangat logis. Makanya ketika Alkitab mengatakan demikian juga anak diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, itu artinya memang anak ini terpisah dari Bapa.
tetapi terpisah menjadi gambar Bapa. Dalam kekekalan sebelum inkarnasi, anak adalah 3. Ia adalah gambar wujud Allah. Dia adalah karakter Bapa. Itu anak sebelum inkarnasi. Kolose 1 ayat 15, anak tunggal atau Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu eikon. Bahkan setelah inkarnasi, setelah roh Allah anak mengenakan tubuh manusia, maka anak ini adalah gambar Bapa yang kelihatan saat inkarnasi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada Filipus, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Gitu. Bukan berarti Bapa itu adalah Tuhan Yesus, bukan. Itu yang dipercaya oleh Jesus only Sabellian dan Unitarian. Tidak seperti itu, saudara ya. Jadi sangat clear. Ya. Jadi bagi saudara-saudara nanti yang mendengar pengajaran ini di YouTube, kita percaya Tritunggal, bro. Ya. Tetapi perspektif kita berbeda. Saya memahami Bapa itu terpisah dari anak. Dan ini dasarnya yang saya ungkapkan tadi. Ya. Dan Yohanes 5 ayat 26 justru menunjukkan bahwa Bapa itu terpisah dari anak. Bukan menunjukkan eternal generation of Christ. Bukan menunjukkan bahwa anak itu selamanya diperanakan. Coba pikirkan kembali. Kalau selamanya diperanakan, ya, apa bedanya dengan Roh Kudus yang selamanya keluar dari Bapa? Tidak ada bedanya dong anak dengan Roh Kudus ini. Gak ada bedanya. Jadi kenapa disebut diperanakan? Karena memang keluar terpisah. Jadi Alkitab kalau menyebut diperanakan untuk menunjukkan anak itu memang terpisah dari Bapa. Nah, kalau yang saya pahami, bapak-bapak gereja saat itu mungkin merumuskan bahwa anak itu tidak terpisah dari Bapa untuk melawan bidat. Karena ada yang mengatakan Yesus itu ciptaan. Yesus itu ciptaan artinya dia pernah tidak ada, lalu Yesus ada. Kan kalau logika diperanakan, berarti kan dia pernah tidak ada, lalu keluar. Sama seperti misalnya saya keluar dari rahim mama saya dulu tidak ada, lalu diperanakan baru ada. Nah, jadi pernyataan bapak-bapak gereja mengatakan anak itu tidak terpisah dari Bapa untuk melawan bidat yang mengatakan Yesus itu diciptakan oleh Bapa, gitu loh. Saya memahami perspektif Bapak gereja saat itu. Tapi kalau kita mau menguraikan dengan benar, saya juga punya logika yang bisa dipertimbangkan seharusnya. Jadi saya pahami Bapa itu terpisah dari anak dalam pengertian begini. Begitu ada Bapa, ada anak, tapi dalam konteks terpisah. Karena anak ini adalah gambar Bapa. Jadi kalau kita mau pakai zona waktu, ya, begitu ada Bapa, ada anaknya yang terpisah dari dia. Tidak pernah ada sebuah masa di mana anak ada Bapa, tidak ada anak. Tidak pernah ada sebuah masa di mana anak tidak ada Bapa. Tidak pernah. Tidak pernah ada sebuah masa di mana ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, tidak pernah. Selalu ada masa di mana begitu ada Bapa, ada anak. Itu selalu ada. Tetapi dalam pengertian begitu ada Bapa, ada anaknya yang terpisah. Dan itu keluar dari Bapa. Dan itulah yang Alkitab ajarin. Gitu. Terpisah langsung. Karena ini gambarnya, begitu ada Bapa, ada anaknya. Itu pengertiannya, saudara. Jadi kalau bapak-bapak gereja mengatakan anak tidak terpisah dari Bapa, itu saya paham. Karena memang sedang melawan bidat yang mengatakan Yesus itu ciptaan. Kalau saya percaya Yesus itu Allah, pencipta, bukan ciptaan. Dia Allah yang sederajat dengan Bapa. Dia adalah gambar Bapa sebelum inkarnasi dan setelah inkarnasi. Logika yang saya ajukan, yang saya tawarkan untuk kita pahami adalah begitu ada Bapa, ada anaknya. Itu sebabnya sering hamba-hamba Tuhan katakan bahwa tidak pernah Allah itu bisu. Tidak mungkin Bapa ada tanpa ada firman-Nya. Ada perkataannya, nggak mungkin. Tidak mungkin ada Allah itu pernah bisu. Pasti Allah ada firman-Nya, ada perkataannya. Nah, kalau logika saya, begitu ada Bapa, ada anak. Tetapi anak ini terpisah. Nah, gitu. Alkitab ajarin gitu, saudara ya. Nah, jadi jangan sampai kita salah memahami apa yang dipahami Bapak gereja, Bapak tidak terpisah dari anak, lalu akhirnya membuat kita tidak memahami kebenaran lebih logis dan lebih detail. Itu yang menurut yang saya pahami ya. Jadi saya pahami Bapak gereja katakan itu karena sedang melawan bidat. Jadi saya pahami seperti itu. Jadi mereka juga nggak salah, karena untuk menegaskan bahwa memang Yesus itu bukan ciptaan Bapa loh. Makanya dia nggak terpisah dari Bapa gitu. Dan saya pahami itu juga. Kalau saudara berpikir Bapa nggak terpisah dari anak dalam sudut pandang tertentu, ya saya percaya. Benar, Bapa tidak terpisah dari anak. Tapi kalau kita mau menguraikan kebenaran, breakdown dengan lebih detail,
Dari sudut pandang yang lain, maka kita mesti menerima juga bahwa memang Bapa terpisah dari anak. Makanya dia disebut diperanakan. Gitu. Nah, jadi itu yang saya pahami. Jadi Bapak gereja itu nggak salah juga. Mereka itu orang-orang pintar dan hebat pada zamannya. Tapi konteks yang mereka rumuskan itu adalah berdasarkan konteks yang terjadi saat itu. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, saya berharap saudara bisa mengerti. Maka pertanyaannya kembali, kalau anak terpisah dari Bapa, apakah jadi dwi tunggal? Apakah jadi triteisme? Atau apakah jadi politeisme? Ada Bapa, ada anak yang terpisah dari Bapa. Jawabannya tidak, tetap monoteisme. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya apa? Kalau kita sembah Tuhan Yesus, maka kita sudah menyembah Bapa dan Roh Kudus. Kalau konsep triteisme itu enggak begitu, saudara. Triteisme itu, kalau kita menyembah Dewa Siwa, kita belum menyembah Dewa Wisnu, belum menyembah Dewa Brahma, belum menyembah Dewa Langit, belum menyembah Dewa Bumi, dan lain-lain. Itu contoh saja ya. Mohon maaf kalau ada agama yang dewanya saya sebutkan di sini. Ini contoh ya. Bukan saya tuduh agama itu triteisme. Tapi maksud saya bahwa triteisme itu contohnya kalau kita sembah Dewa A, belum tentu sembah Dewa B, belum tentu sembah Dewa C. Belum tentu itu. Bahkan tidak. Tapi kalau dalam Tritunggal kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Bapa dan Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan tidak mungkin kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak mencerahkan kita. Tidak mungkin. Maka jelas pekerjaan Allah Tritunggal ketika seorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, sebenarnya masih ada yang lain, tetapi karena waktu dan mungkin baterai saudara sudah lowbat, saya cukupkan sampai di sini. Nanti di lain kesempatan kita sambung kembali. Saya berharap pengajaran ini benar-benar bisa membuat kita mengerti perbedaan Allah Tritunggal yang umum diajarkan oleh Katolik dan Protestan dengan yang saya ajarkan kepada saudara sebagai jemaat yang saya layani. Oke? Dan saya berharap saudara menemukan implikasi atau kaitannya dengan kebenaran-kebenaran yang lain nantinya. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.